Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasari dengan nomor BP 22101155110108 dari akuntansi 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum teman-teman menonton video dari saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat menyaksikan. Baiklah, presentasi pada kali ini yaitu mengenai materi tentang pengawasan. Pengawasan atau yang sering disebut dengan controlling. Pengawasan yaitu suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Adapun tujuan dari pengawasan ada 5. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja. Yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut berjalan secara efisien. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu untuk mencari jalan keluar bila terjadi kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan. Ada 3 tipe dasar pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan atau feed-forward control, yaitu dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan untuk memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Adapun tipe pengawasan yang kedua yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau concurrent control. Di tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur yang harus disetujui dulu atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan tersebut bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan atau dalam suatu kegiatan. Pengawasan yang terakhir yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control, sering juga dikenal dengan past action control, yaitu untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Tahap-tahap dalam proses pengawasan. Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain seperti target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar pengukuran dan sistem monitoring ditentukan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Misalnya, timbul beberapa pertanyaan yang penting seperti how often, berapa kali, pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, dan bulanan. Kalau dalam bentuk apa, itu what form. Pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, inspeksi visual melalui telepon, dan siapa atau who yang akan terlibat, manajer, staf departemen. Pengukuran ini sebaliknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal serta dapat diterapkan kepada para karyawan. Yang ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan dalam pengukuran pelaksanaan, yaitu pertama pengamatan atau observasi, laporan-laporan baik tertulis maupun lisan, metode-metode otomatis, dan inspeksi dan pengujian atau tes atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksaan intern atau internal control
sebagai pelaksanaan pengukuran. Yang keempat yaitu pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Adapun beberapa tindakan koreksi yang mungkin terjadi yaitu mengubah standar mula-mula barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah. Mengubah pengukuran pelaksanaan, inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri, serta mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Karakteristik pengawasan yang efektif ada 10. Yang pertama yaitu akurat. Informasi yang tentang pelaksanaan kegiatannya harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua yaitu tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya. Bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang ketiga yaitu objektivitas dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif dan lengkap. Yang keempat yaitu terpusat pada titik pengawasan strategi. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. Yang kelima yaitu realistik secara ekonomi. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Yang keenam yaitu realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan. Yang ketujuh yaitu terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, serta informasi harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya. Yang ke-8 yaitu fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Yang ke-9 yaitu bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi ataupun deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. Yang terakhir yaitu atau yang ke-10 diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Pengawasan dirasa sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, karena jika tidak ada pengawasan dalam suatu organisasi akan menimbulkan banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, baik yang berasal dari bawahan maupun lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.